Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Fathia dengan NPM 24130210855. Dalam video ini akan membagikan pemahaman dan pengalaman saya mengenai manajemen pendidikan yang telah saya pelajari pada pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Selama mempelajari materi ini, saya menyadari bahwa manajemen pendidikan bukan hanya kegiatan administratif di sekolah, tetapi merupakan suatu proses yang sangat kompleks, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, sampai pengawasan sekolah yang membuat pembelajaran di sekolah itu dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Konsep dasar manajemen pendidikan mengajarkan bahwa keberhasilan sekolah bukan hanya difaktori oleh guru dan peserta didik, tetapi juga bagaimana sistem yang ada di sekolah itu dikelola secara menyeluruh. Nah, ini juga menjadi dasar penting bagi pendidik atau calon pendidik dan pemimpin pendidikan untuk menerapkan dan memahaminya. Salah satu hal yang menarik yaitu konsep berbasis sekolah atau biasa sering kita kenal dengan MBS. Nah, melalui MBS ini, sekolah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Nah, konsep ini menekankan pentingnya peran seluruh warga sekolah, dimulai dari kepala sekolah, guru, siswa, bahkan orang tua dan masyarakat juga berperan penting dalam konsep ini. Namun, dalam kenyataannya, penerapan MBS ini masih memiliki banyak kendala, dimulai dari kurangnya pemahaman dari pihak sekolah, minimnya transparansi, dan kekurangan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi tanpa kesiapan dan integritas dapat menjadi penghambat untuk mencapai mutu pendidikan yang diharapkan. Dalam bidang garapan manajemen pendidikan di sekolah, manajemen meliputi beberapa aspek, yaitu manajemen kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, keuangan, serta hubungan masyarakat. Setiap bidang harus berjalan selaras supaya sistem pendidikan dapat berjalan secara optimal. Di sini, pentingnya perencanaan pengembangan sekolah menjadi sangat jelas. Harus berdasarkan data yang jelas, melibatkan banyak pihak, dan memiliki tujuan yang panjang dan terukur. Namun di lapangan seringkali perencanaan itu hanya sekedar formalitas. Dokumen yang dibuat hanya sebagai untuk memenuhi administrasi. Hal tanpa perencanaan yang matang, sekolah akan mengalami kesulitan, apalagi untuk menghadapi era digital. Selanjutnya, pada materi kepemimpinan dalam pendidikan, saya sangat amat menyadari bahwa keberhasilan manajemen pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh kualitas pemimpin sekolah. Kepala sekolah itu bukan hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai motivator, inovator, dan juga teladan. Kepemimpinan yang baik itu pasti mampu menciptakan budaya sekolah yang positif, membuat guru menjadi inovatif, dan juga memberikan ruang gerak bagi para siswa. Sayangnya, masalah yang sering kita temui di sekolah-sekolah itu pemimpinnya bersifat otoriter dan pasif. Nah, karena sifat itu, jadi guru kurang inovatif dan sebagainya. Padahal, pemimpin itu sangat penting untuk memajukan manajemen pendidikan di sekolah. Pertemuan 1 sampai pertemuan 7, saya menyadari dan memahami bahwa manajemen pendidikan merupakan fondasi utama untuk menjaga kualitas suatu sekolah. Masalah seperti lemahnya perencanaan, kepemimpinan yang kurang efektif, dan juga minimnya partisipasi dari masyarakat masih menjadi tantangan besar. Dari sinilah kita belajar bahwa perubahan manajemen pendidikan itu harus didasari oleh kesadaran individu, dimulai dari guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, bahkan masyarakat. Nah, dari refleksi ini, saya percaya bahwa manajemen pendidikan itu bukan hanya sekedar teori, tetapi juga seni mengatur manusia, sumber daya, dan visi agar pendidikan benar-benar menjadi alat pembebasan dan kemajuan bangsa. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita untuk selalu menjaga dan memperbaiki nilai mutu pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.